Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu diberkahkan rezekinya, selalu dimudahkan dalam setiap kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channelnya Teh Ani Sembako ya, alias kembarannya Teteh Simpur Jaya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada yang belum kenal saya, siapa saya katanya ya. Dan itulah ya teman-teman, saya itu mempunyai dua channel ya, Teteh Simpur Jaya dan Teh Ani Sembako. Ada juga yang Simpur Jaya channel dukung juga ya teman-teman, itu channel saya juga ya. Saya tuh mempunyai 3 channel ya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya mendukung saya. Dan kedua channel saya itu campur aduk kontennya ya, ada apa aja di situ ya, kegiatan sehari-hari saya di luar warung sembako saya upload juga di situ di dua channel itu. Namun di channel Teh Ani Sembako ini saya khususkan untuk channel warung sembako aja gitu ya teman-teman. Harap maklum dan mohon dimengerti ya. Dan lah itulah namanya manusia, namanya orang banyak keinginannya. Dan sudah terlanjur saya mempunyai 3 channel, ya udahlah kita jalani aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada manfaatnya juga channel saya ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video saya. Saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya, dan semoga berkenan ya menonton video-video saya yang sederhana ini. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung, mensupport saya ucapkan juga terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, sudah mendukung saya, sudah mensupport saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan juga ya. Alhamdulillah teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan di warung sembako ya, dan saya akan sharing juga pengalaman saya selama membuka warung sembako ini ya teman-teman. Ini ada yang bertanya, bagaimana sih Teh supaya warung sembakonya itu banyak pembeli, banyak dikunjungi pembeli gitu ya teman-teman. Itu kan mudah saja teman-teman ya, kita tinggal siapkan aja barang-barang yang dibutuhkan para pelanggan kita ya, entah itu dari segi bahan pokoknya, bahan-bahan sembakonya, ataupun barang-barang lain yang memang dibutuhkan pelanggan ya teman-teman. Misalnya kita siapkan beberapa kebutuhan pelanggan kita itu, contoh dasarnya kebutuhan mandi seperti sabun mandi, sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lainnya ya teman-teman. Kebutuhan mandi apa saja sih biasanya yang kita gunakan di rumah gitu ya. Kita siapkan beberapa produk, beberapa merek sabun, beberapa merek sampo ataupun pasta gigi ya teman-teman. Kita sediakan beberapa, jika modalnya memungkinkan ya, kita bisa membeli beberapa macam mereknya, beberapa ukurannya ya gitu ya, yang sabun cair ataupun sabun batangan gitu ya. Sekarang banyak sekali kan teman-teman sabun mandi itu yang berbagai jenis ya, berbagai mereknya, yang murah, yang mahal ada ya teman-teman. Ada juga yang kemasan refill yang cair seperti itu, kita sediakan beberapa picis ya teman-teman. Jika memang teman-teman masih ragu untuk barang ini laku atau tidak, kita membeli sedikit saja dulu, minimal 3 picis ataupun 6 picis dulu ya. Nanti kalau setelah kita tahu itu rame, itu laku, baru kita tambahkan lagi stoknya yang lebih banyak, kita berbelanjanya. Nah untuk selanjutnya sediakan juga beberapa sabun cuci pakaian ya, seperti pewanginya, sabun coleknya, sabun bubuknya, ataupun sabun cairnya ya. Sekarang tuh banyak banget kan sabun-sabun pencuci pakaian itu beraneka ragam mereknya ya, entah itu yang 1000-an ataupun yang di atas 1000 ya. Banyak sekali teman-teman sekarang tuh, kita tinggal pilih aja mau yang mana kita ya, ataupun kita bisa coba dulu beberapa renceng dulu kita taruh di warung kita ya teman-teman. Nanti kita lihat pasarnya mana yang paling laku, mana yang cepat lakunya, seperti itu. Baru kita restock yang banyakkan dikit ya teman-teman, seperti itu ya. Dan dulu saya di awal-awal buka warung sembako itu, karena modal saya minim banget, modal kecil ya. Jadi saya hanya membeli 3 renceng teman-teman ya. Rinso 3 renceng, Daya 3 renceng, Soklin 3 renceng, seperti itu ya. Karena kita menyesuaikan dengan modal saya waktu itu ya.
Mungkin teman-teman jika sekarang ingin membuka warung sembako mungkin bisa dicontoh juga seperti itu ya, membeli beberapa renceng dahulu ya, jangan satu karton langsung ya, jangan seperti itu, takutnya lama lakunya ya. Memang harganya lebih murah kartonan ya kalau kita belanja, namun kita kan belum tahu ya, misalnya di awal buka itu sabun apa yang paling laku ya teman-teman, contohnya seperti itu. Kita jaga-jaga aja, takutnya barangnya lama mengendap ya teman-teman, jadi perputarannya tidak cepat, dan kita pun membeli barang bukan satu macam saja ya, banyak barang-barang yang harus kita siapkan di warung sembako agar pelanggan pun banyak berdatangan dan pembeli pun merasa puas ya berbelanja di kita dengan barang-barang yang memang diperlukan mereka itu tersedia di warung kita. Nah, ini selanjutnya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang sering kita gunakan di rumah apa saja ya teman-teman. Misalnya kan kita sehari-hari memasak nasi, kita sediakan beras ya teman-teman. Kita memerlukan minyak goreng untuk memasak. Nah, kita siapkan juga minyak goreng ya. Minyak goreng itu bisa berbagai ukuran, berbagai macam merek juga ya. Sekarang tuh ada minyak goreng curah, ada minyak goreng kelapa sawit, ada juga minyak goreng yang dari beras ya, minyak goreng apa namanya ya, lupa deh. Minyak goreng pokoknya dia mahal harganya teman-teman ya. Aduh, pernah make sekali tapi aduh mahal banget ya, 60.000 beberapa gitu satu botolnya per liternya itu teman-teman ya. Kita sediakan beberapa macam merek minyak goreng ya. Misalnya di tempat saya ini ada yang minyak goreng curahan ya, kita bisa beli per kilo ya, entah itu ukurannya seperapatan, ukuran setengah kiloan ataupun ukuran 1 kiloan ya. Saran saya jika membeli minyak curahan yang sudah ditimbang dari pasar, belinya itu yang 3 kemasan itu teman-teman, seperapat, misalnya beli 2 kilo, setengah kilo, misalnya beli 3 kilo ataupun 1 kilo beli 2 kilo, seperti itu ya teman-teman. Kita sediakan beberapa ukuran supaya memudahkan jika ada pembeli yang mau membelinya ya. Nah, selain minyak goreng dan beras, kita siapkan juga beberapa macam merek kebutuhan kita di dapur apa aja ya, seperti bumbu-bumbu yang Masako, Royco ataupun micin ataupun lada ya, ketumbar, apa aja yang kita butuhkan di dapur saat memasak. Nah, seperti itu kita jual juga di warung kita ya teman-teman, dari berbagai bumbu ya ataupun garam dan segala macam ya yang dibutuhkan kita di dapur, pokoknya kita siapkan gitu. Dan selanjutnya ya kita butuhkan juga beberapa air mineral teman-teman. Ini juga cukup laku juga air mineral ini. Di kampung pun mungkin sama ya, air mineral ini laku, cuman kalau di kampung tuh sedikit peminatnya sedikit ya, karena kebanyakan di kampung tuh memasak air sendiri ya teman-teman, tidak seperti di perkotaan yang memang air mineral ini sangat dibutuhkan sekali ya, entah itu yang gelasan ataupun yang literan ataupun yang galonan gitu ya. Kalau di kampung, misalnya di kampung saya di daerah Ciamis, jarang sekali yang menggunakan air galon ya, kecuali orang kaya gitu ya teman-teman ya. Namun kalau di daerah di perkotaan seperti ini, di tempat saya tinggal sekarang di daerah Bekasi, alhamdulillah ya, menengah ke bawah pun mereka membeli air mineral yang galonan itu teman-teman ya. Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan kita tinggal ini ya jika berjualan air mineral ini, meskipun di warung lain itu sangat wajib barang tersebut, namun jika di perkampungan mungkin agak dikurangin ya, karena peminatnya mungkin agak jarang, kecuali yang gelasan jika ada cara mungkin lebih cepat lakunya. Mungkin kalau sehari-hari jarang yang meminum atau mengkonsumsi air mineral gelasan tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan juga barang dagangan kita ini dengan barang-barang di lingkungan kita tinggal ya. Yang pertama sudah kan teman-teman, seperti itu contohnya perlengkapan barang yang kita jual ya. Tergantung di wilayah teman-teman itu lakunya apa, sering lakunya itu apa, barang-barang apa saja, seperti itu ya. Yang kedua adalah supaya menarik pelanggan lebih banyak yang berbelanja itu dengan harga-harga yang bersaing teman-teman ya. Harga-harga yang murah tentunya itu sangat diminati sekali sama pembeli ya. Bagaimanapun caranya kita harus dapat harga murah ya. Yang penting tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain contohnya ya. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan harga murah tersebut gitu kan ya. Kita cari agen-agen tempat berbelanja, tempat kulakan kita itu yang sedikit
harganya lebih murah teman-teman. Nanti kita bisa jual juga lebih murah lagi. Dan itu menarik sekali ya untuk para pelanggan, meskipun hanya beda Rp500, beda Rp1.000 itu kan lumayan ya bagi para pembeli, apalagi bagi kita sebagai pemilik warung juga sebagai keuntungan yang lebihnya itu 500 dan Rp1.000 itu teman-teman ya. Dan misalnya jika warung kita itu masih pemula, kita jangan takut ya, jangan ragu teman-teman. Jika hanya mengambil keuntungan Rp200, Rp500 itu kan wajar saja ya, kita karena kita masih pemula ya. Jangan sampai kita mengambil keuntungan terlalu besar, nanti pelanggannya kapok ya teman-teman. Beda sama warung yang sudah lama berjalan, mungkin agak sedikit ada harapan karena para pelanggannya udah banyak gitu ya, udah beberapa orang ya. Beda dengan warung-warung yang baru kita mulai itu teman-teman ya, karena kita belum mempunyai pelanggan yang tetap, belum mempunyai kenalan yang sangat enak diajak ngobrol gitu ya teman-teman. Karena kita misalnya karena masih baru kan sedikit canggung ya dalam berjualan. Jadi kita sebisa mungkin menjual harga barang-barang itu dengan harga murah ya. Sebaiknya seperti itu teman-teman ya. Namun bagi kita juga pemilik warung lama, jangan sampai kemahalan menjual barang ya. Namun jika kita sudah berjualan agak lama itu agak beda ya, biarpun harganya beda gopek gitu, beda 500, tidak jadi masalah teman-teman, karena pelanggan pun udah percaya kepada kita seperti itu ya. Misalnya dulu saya tuh waktu di awal saya buka warung sembako, saya menjual minyak goreng itu mengambil keuntungan 1 kilonya itu Rp500, seperapat itu mengambil keuntungan Rp200 teman-teman ya, karena saya belum punya langganan dan barang saya tuh pengen laku teman-teman. Bagaimana caranya supaya menarik orang lain berbelanja di warung kita ya. Jadi sebisa mungkin saya lebih rela rugi dulu ya teman-teman, seperti itu ya. Nggak apa-apa deh saya nggak untung hari ini, mungkin nanti atau kapan saya nak dapat keuntungan lebih dari barang lain, seperti itu ya contohnya ya. Apalagi jika ada yang membeli memang harganya nawar gitu ya teman-teman, udah kita kasih aja deh harga modalnya gitu ya. Nanti dari barang lain kita ambil keuntungan yang agak besaran dikit, yang mereka tidak tawar harganya, seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu waktu saya buka warung sembako di awal-awal itu teman-teman ya. Jadi kita nggak usah takut dengan keuntungan Rp200. Kita kan mulai mencari pelanggan ya, kita harus menarik pelanggan dulu dengan memberikan harga-harga yang sangat murah itu. Misalnya kita menjual gula pasir dengan harga modalnya itu 13.200 ya, kita jual 13.500 ya. Itu cara saya dulu saat saya di awal buka warung sembako ya teman-teman. Nggak apa-apa, untungnya sedikit banget, padahal kontrakan mahal ya, tapi saya tuh bagaimana caranya supaya dapat pelanggan ya, biar mereka tuh belanja terus di kita gitu. Lama-lama kan kita bisa menaikkan harga jual kita ya, karena sudah berlangganan ya. Kita bisa menaikkan harga dengan harga misalnya dari 13.000 jadi 13.500, seperti itu ya. Contohnya misalkan naik sih teh harganya, iya sekarang udah naik harganya, seperti itu ya. Kita beri alasan yang tepat yang bisa dimengerti sama pelanggan itu ya teman-teman. Itulah ya teman-teman. Yang kedua adalah dari segi harga, supaya menarik pembeli lebih banyak lagi ke warung kita, supaya warung kita itu ramai pembeli ya teman-teman. Dari harga itu lebih murah itu bisa meningkatkan omset juga, meningkatkan juga pendapatan kita ya, karena banyak yang berbelanja. Dan ini yang ketiga menurut saya paling penting juga ya. Ini adalah poin penting saat kita mempunyai usaha warung sembako ya. Usaha apapun ya teman-teman, tidak hanya sembako saja, yang penting berjualan aja judul seperti itu. Jadi ini keramahan kita sebagai pemilik warung, sebagai pemilik usaha gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita memberikan pelayanan yang buruk ya kepada pelanggan, apalagi jika pelanggannya itu baru ya. Kita harus semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada mereka ya, agar mereka pun terkesan dengan pelayanan kita ini, dan untuk selalu kembali lagi ke warung kita berbelanja. Misalnya ada pelanggan baru yang hanya bertanya harga saja, kita layani aja ya, jawabin aja teman-teman apa yang ditanya itu, kita jawab. Tanya harga ini jawab, tanya harga ini jawab, seperti itu ya teman-teman. Sebisa mungkin kita harus ramah sama mereka ya, apalagi saat ditanya harga ini berapa, tanya barang ini apa atau ada atau tidak, seperti itu. Kita jawab dengan sebisa mungkin teman-teman. Oh iya, saya belum beli yang begitu, baru tahu kali ini gitu. Mungkin nanti kedepannya saya belanja akan beli barang tersebut, seperti itu. Dan jika ada yang bertanya harga ini, tanya harga ini berapa, harga ini berapa, nggak apa-apa teman-teman. Kita jawabin aja dengan sejujurnya, atau kita
lebih murahkan lagi harganya supaya mereka pun pelanggan baru itu tertarik berbelanja lagi di kita ya teman-teman. Mungkin kali ini tidak membawa uangnya, mungkin suatu saat mereka kembali lagi membeli barang yang lebih banyak di kita, seperti itu ya. Itulah teman-teman ya beberapa pengalaman saya selama buka warung sembako ya. Apalagi di awal-awal buka itu banyak sekali yang menguji kita ya teman-teman ya, menguji kesabaran kita, entah itu dari segi harga ataupun membandingkan harga, ataupun banyak lagi deh tantangan-tantangan lain yang harus kita hadapi ya. Itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.